Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab kita, membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, untayan-untayan hadis dari Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat singkat Rasul namun syarat dengan makna. Dan kita masuk pada hadis ke-20, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang fadlul wudu, tentang keutamaan berwudu, di mana wudu itu menjadi syarat daripada sahnya sebuah ibadah salat. Artinya kalau salat tanpa wudu berarti tidak sah salatnya, karena dia menjadi syarat sah daripada salat. Sebelum kita bentangkan hadis ini, kita akan menjelaskan tentang keutamaan wudu dulu, biar kita makin terangsang untuk terus menjaga wudu dan tahu arti dibalik keistimewaan orang yang menjaga wudu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan wudu itu banyak sekali, dan tentu yang paling istimewa adalah wudu itu mukaffiratun lidzunub, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bayangkan Bu, setiap hari kita ini banyak melakukan dosa. Tidak lisan kita mata kita, tidak mata kita ya telinga kita, tangan dan juga kaki kita. Setiap hari kita melakukan dosa. Lah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menggugurkan dosa itu hanya dengan amalan ringan. Dengan cara apa? Berwudu. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu dan dia perbaiki wudunya, maka kesalahan-kesalahan dalam jasadnya akan keluar sampai di bawah jari jemarinya. Subhanallah.
Betapa banyak dosa yang kita lakukan dari lisan kita, baik dusta, ghibah dan yang semacamnya kan. Ketika kita berwudu, kita berkumur-kumur. Maka tidak terasa kumur-kumur itu bisa menggugurkan dosa lisan, bisa menggugurkan dosa hidung, bisa menggugurkan dosa telinga yang biasa kita mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Keluar dengan membersihkan telinga kita, dengan usapan wajah kita, usapan tangan dan kaki ketika saat berwudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kan luar biasa. Tanpa sadar dengan wudu itu dosa-dosa kita akan rontok. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Karena terkadang ini kan kita malas bertobat, istighfar, berwudu saja. Kan tidak memakan waktu yang lama wudu itu, tidak sampai 5 menit wudu itu, tapi bisa menghapuskan banyak dosa dari badan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya iman itu dibagi 2, maka separuh iman itu adalah wudu. Makanya Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada keimanan. Luar biasa. Padahal cabang-cabang iman itu kan banyak. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu mengambil hal-hal yang mengganggu manusia di jalan seperti paku, batu dan yang semacamnya, kemudian kita pinggirkan. Tetapi cukup dengan berwudu kita sudah mendapatkan separuh iman. Dan ini luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, wudu ini mencerminkan kita ini umat Rasul. Karena Nabi SAW tidak akan kenal dengan kita pada hari kiamat kecuali kita banyak melakukan wudu ketika di dunia. Nabi tidak pernah melihat kita dan kita pun tidak pernah melihat Nabi. Hanya para sahabat yang pernah melihat Nabi dan dilihat Nabi. Kita kan tidak. 14 abad yang silam Rasul sudah meninggal. Macam mana Rasulullah SAW akan melihat kita? Lah bagaimana supaya kita ini diakui menjadi umat Rasul? Caranya berwudu. Makanya ketika Nabi SAW pulang dari ziarah ke kuburan syuhada Uhud, tiba-tiba Nabi SAW menangis dan mengatakan, Ashfaqtu li ikhwani. Aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Kata para sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami teman-teman wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi, kalian bukan temanku, kalian sahabatku. Tapi teman-temanku adalah kaumun ya'tuna min ba'di walam yarawni. Sebuah kaum yang datang sepeninggalku dan dia tidak pernah melihatku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kelak pada hari kiamat akan datang sekelompok manusia dari umatku, ghurran muhajjalina min atharil wudu, di mana ada cahaya yang memancar dari bekas-bekas wudunya, baik dari wajahnya ataupun dari tangan dan kakinya. Kemudian Nabi SAW akan kenal dan menunjuk satu persatu, itu saudaraku, itu kawanku, dengan melihat cahaya yang ada di wajah dan kaki tangan, karena itu bekas wudu. Jadi Rasul akan menunjuk, itulah temanku, itulah temanku. Dan ini keistimewaan yang luar biasa diakui menjadi umat Nabi SAW, dan Rasul akan kenal kita pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pula yang menjadikan perhiasan kita pada hari kiamat di hadapan seluruh umat selain umat Nabi SAW. Kita punya perhiasan. Kalau di dunia mungkin ibu menggunakan perhiasan ya emas, anting-anting, gelang-gelang dan yang semacamnya. Tetapi di akhirat justru perhiasan itulah cahaya yang keluar dari bekas wudu yang kita lakukan di dunia. Tablugul hilyatul mu'min haitsu yablugul wudu. Maka perhiasan seorang mukmin itu akan semakin
banyak sesuai dengan wudu yang kita lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu, wudu ini bisa menjauhkan kita dari keburukan syaitan. Ketika Nabi SAW bicara soal marah, apa kata Rasul? Innal ghadaba minas syaitan. Marah itu puncaknya dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan api itu hanya mudah dipadamkan dengan air. Kata Rasul, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian sedang emosi, marah, dendam, maka berwudulah. Karena wudu itu bisa menghilangkan keburukan setan. Lihat bagaimana keistimewaannya, Bu. Setan itu kan berikan was-was. Orang saat marah, Bu, kadang-kadang ucapan saja tidak tahu apa yang diucapkan. Marah, merah, lisannya juga tidak terjaga. Kadang-kadang ada orang yang tidak terbiasa mengucapkan kalimat binatang, bisa terucap tuh lagi marah tuh. Ya, karena itu bisikan setan. Dan itulah keburukan setan di situ. Betapa banyak gara-gara marah orang bisa membunuh, gara-gara marah orang bisa memukul, gara-gara marah orang bisa berbuat zalim, dan begitu seterusnya. Lah wudu ini salah satu menghindarkan dari keburukan syaitan. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Bahkan jangan salah, Bu, wudu ini sebab bisa menambah umur loh. Jadi umur kita ini akan ditambah dan dicintai para malaikat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Mu'jam As-Saghir dari Nabi SAW, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, ya bunai, asbigil wudu. Kata Rasul kepada Anas, wahai anakku, sempurnakan wudu. Yazid fi umrika wa yuhibbuka hafizatuka. Maka dengan menjaga wudu, umurmu akan bertambah, para malaikat akan suka dengan kamu. Bayangkan, umur kita akan ditambah dengan wudu. Jadi kalau ingin panjang umur, ya banyak-banyak berwudu lah. Kalau ingin dicintai para malaikat, maka banyak-banyak berwudu. Karena setan itu tidak mungkin dekat kepada orang-orang yang suci. Ketika setan tidak dekat, berarti malaikat yang mendekat. Ingat, ketika malaikat suka dan cinta dengan kita, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Lah, siapa yang mencabut nyawa kita kalau bukan malaikat? Siapa yang mencatat amal kita kalau bukan para malaikat? Siapa yang mengawasi dan menjaga kita kalau bukan para malaikat? Kalau malaikat-malaikat ini sayang dan cinta dengan kita, tidak mungkin dia mencabut dengan cara yang tidak baik. Tidak mungkin mencatat kecuali yang baik-baik, dan begitu seterusnya. Maka dengan berwudu itu bisa menambah umur, bisa dicintai para malaikat, bahkan lebih daripada itu, sebab dikabulkan doa juga itu karena wudu. Jadi kalau ingin dikabulkan doa-doa kita, maka sebelum berdoa itu wudu dulu. Walaupun hukumnya sunnah saja. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW mengatakan, ma min rajulin yabitu ala tuhrin thumma yata'ar minal layli fayadhkur wa yas'al Allah azza wa jal khairan min khairid dunya wal akhirah illa atahu Allah azza wa jal iyah. Kata Rasul, barang siapa seseorang dia bangun tengah malam, kemudian dia mengambil wudu, kemudian dia pun berzikir kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah, kebaikan, dari kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan itu kepadanya. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana wudu itu sebab terkabulkannya doa. Bahkan lebih daripada itu adalah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu
malam tara min ummatika yaumal qiyamah. Rasul, bagaimana engkau akan mengenali umatmu pada hari kiamat, orang-orang yang akan kau berikan syafaat kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, hum ghurrun muhajjaluna min atharil wudu. Mereka umatku akan kukenali dari bekas-bekas wudu-wudu mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, di antara penyebab kita mendapatkan syafaat, Bu, dengan cara berwudu. Bahkan orang yang berwudu itu mendapatkan istighfarnya para malaikat, Bu. Jadi kalau ibu malas untuk membaca istighfar seperti Rasul beristighfar 70 sampai 100 kali dalam semalam, cukup ibu berwudu sebelum tidur. Kemudian ibu tidur, itu Allah akan mengutus beberapa malaikat yang akan berdiri di samping kanan kiri orang yang bertidur. Setiap kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma astaghfir. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni orang ini. Kalau dia berguling ke arah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni orang ini. Luar biasa, Bu. Tidur kita saja menjadi pahala. Para malaikat berdoa kepada kita tuh. Hanya gara-gara wudu saja tidur kita jadi ibadah. Kan luar biasa keajaiban wudu ini. Sehingga ketika kita sedang tertidur sampai kita bangun di pagi hari, Bu, tiba-tiba kita bangun, dosa-dosa kita pula sudah diampuni Allah. Karena yang memintakan ampun akan dosa-dosa kita ini makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Para malaikat. Luar biasa, ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, orang yang senantiasa menjaga wudu, maka orang ini telah siap berjumpa dengan Allah. Musta'iddan liliqa'illahi azza wa jalla. Dia sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi SAW pernah berkata kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Ya bunay, in istata'ta alla tabita ala wudu, faf'al. Fa innahu man atahul mautu wa huwa ala wudu'in u'tiya syahada." Wahai anakku, kata Rasul kepada Anas bin Malik, tidaklah seseorang melakukan wudu sebelum tidur kecuali ketika Allah takdirkan kematian datang kepadanya, maka dia diberikan kematian di atas syahadah, orang yang mati syahid. Nabi SAW mengatakan kepada Anas ibn Malik, wahai anakku, kalau engkau bisa menjaga wudu, lakukan, terutama sebelum tidur berwudu. Kalau Allah takdirkan kemudian meninggal dunia, berarti kita meninggal di atas syahadah, orang yang mati syahid. Makanya sering saya katakan berkali-kali kepada ibu, sebenarnya orang mengetahui kematian husnul khotimah atau tidak husnul khotimah itu gampang. Lihat amalan sebelum tidurnya. Karena tidur itu kan saudara kematian. Betapa banyak orang-orang yang tertidur tidak kembali lagi. Coba lihat kita di rumah sakit orang yang koma tuh. Mereka sedang tertidur orang koma tuh kan. Tahu-tahu tidak kembali, meninggal. Jadi kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut, tidur itu saudara kematian. Jadi kalau Allah takdirkan setelah kita tidur kita tidak terbangun lagi, kemudian apakah kita termasuk sul khotimah atau husnul khotimah, itu sebenarnya lihat amalan sebelum tidurnya tuh. Kalau amalan sebelum tidurnya dia berwudu, berzikir, berdoa, insya Allah kalau Allah takdirkan dia meninggal, husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya wudu pun tidak, doa pun tidak, malah mungkin setelah maksiat dia tidur kemudian Allah takdirkan dia meninggal, dipastikan sul khotimah tuh. Maka hadis ini menunjukkan orang yang tidur setelah berwudu berarti dia sudah siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang luar biasa sekali. Dan ini termasuk hadiyun Nabi, ya. Termasuk sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi itu, sampai Rasul itu tidak pernah sholat kecuali wudu, walaupun dia masih punya wudu. Ya, Rasul itu setiap sholat dia berwudu, padahal wudunya tidak batal tuh.
Namanya disebut tajdidul wudu, namanya memperbaharui wudu. Walaupun itu sunnah memperbaharui wudu, tapi ini adalah sunnah Nabi. Lihat, kalau Nabi SAW saja berusaha menjaga kebersihannya, kesuciannya, sampai setiap solat dia berwudu, padahal dia sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Harusnya kita yang banyak dosa itu yang menjaga wudu. Makanya di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj itu, Rasul kan diperlihatkan dan masuk ke dalam sorga. Bahkan Rasul mengatakan, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam sorga. Fa idza sami'tu khashkhasata na'lai. Tiba-tiba aku mendengar ada suara terompah-terompah yang berjalan di sorga. Rasul bertanya, itu suara terompah siapa? Maka Jibril mengatakan, itu suara terompahnya Bilal. Maka selepas peristiwa itu Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah, madza tasna? Wahai Bilal, aku mendengar loh suara terompahmu di sorga. Apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan? Bilal bingung ketika itu. Dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, boleh jadi ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Karena setiap aku batal wudu, aku wudu lagi. Setiap batal aku wudu lagi. Dan setiap wudu aku tidak pernah melupakan solat wudu 2 rakaat. Lihat, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu seumur hidupnya menjaga wudu. Cobalah kalau seandainya kita praktekkan saja seminggu, Bu, ya. Atau jangan seminggu lah, 1 hari saja, Bu. Umpamanya ibu wudu pagi, nanti batal wudu lagi, batal wudu lagi. Coba ibu bisa rasakan tuh dalam 1 hari. Karena wudu itu termasuk husnul muslim. Jadi seorang muslim itu akan terjaga dari keburukan hawa nafsu, keburukan syaitan, keburukan orang-orang yang hendak berbuat buruk kepada kita. Maka akan terhalang tuh semua keburukan-keburukan itu. Karena wudu itu adalah tahassud, sebagai benteng kita dari keburukan-keburukan syaitan terutama dan hawa nafsu kita. Karena kita senantiasa di atas kesucian. Dan ingat bahwa dengan wudu itu derajat kita akan diangkat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, kata Rasul. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, Allah angkat derajat kalian di sorga? Sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Apa itu yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita di sorga itu? Kata Rasul, isbaghil wudu alal makari. Sempurnakan wudumu ketika engkau tidak suka berwudu. Lihat. Jadi dia bisa mengangkat derajat kita. Bahkan itulah jalan, kalau kita lihat hadis Bilal tadi, berarti berwudu itu menjadi jalan pintas menuju sorga. Sebelum orang yang masuk, sandalnya sudah masuk tuh Bilal tuh ke dalam sorga. Dari sini istimbatnya bahwa wudu itu adalah sabilul jannah, jalan dari jalan-jalan menuju sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wudu adalah cahaya seorang muslim di tengah-tengah kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat hadis yang pernah saya sampaikan di sini. Kita tahu bahwa setiap kita, saya, ibu atau siapapun, ketika tidur tengah malam, maka syaitan itu kan akan datang kepada kita, Bu, mengikat 3 ikatan di tengkuk kita. Setiap setan mengikat 3 ikatan di tengkuk kita, maka setan akan membacakan mantra dan mengatakan, nim naumatan tawila. Tidur malam masih panjang. Akhirnya terlenalah tidur kita, bablaslah sepertiga malam akhir. Bahkan sebagian kita bablas pula waktu subuh. Kadang-kadang bangun jam 6 atau setengah 7, yang lebih parah jam 9 pula dia bangun. Kenapa kemudian orang itu kok dilenakan oleh setan? Karena diikat tengkuknya. Tapi Nabi SAW memberikan solusi, kata Rasul, kalau dia terbangun langsung berzikir, membaca doa, tasbih, tahlil, takbir, maka hilang 1 ikatan. Kemudian setelah itu kita beranjak dari pembaringan setelah berzikir, ambil wudu, maka hilang 2 ikatan. Kalau dia atau kalau kita solat, maka hilanglah 3 ikatan
bersih di tengkuk kita, sudah tidak ada tali setan lagi. Apa yang terjadi kata Rasul di siang harinya, di pagi harinya, maka jiwanya akan bersih dan hidupnya akan semangat dan tidak ada masalah yang menghampiri dia dalam satu hari itu. Lihat, wudu bisa mengurai ikatan setan. Tapi kata Rasul sebaliknya, orang yang bangun tidak berzikir, tidak berwudu, tidak salat subuh, maka jiwanya akan buruk dan dia akan mendapatkan masalah, terkadang tidak tahu dari mana itu masalah datang. Na'udzubillah. Ya, lihat bagaimana wudu ini luar biasa, Bu. Makanya jangan pernah meninggalkan wudu. Amalannya ringan, tapi lihat segudang pahala yang disabdakan Nabi SAW. Inilah rahasia keajaiban wudu. Lalu wudu ini di mana saja disyariatkan? Secara umum, Bu, wudu ini di mana saja disyariatkan. Kapanpun ibu wudu, jam berapapun, di tempat manapun, walaupun ibu masih punya wudu kemudian wudu, itu baik, tidak ada masalah, karena wudu ini sebuah amalan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi ada waktu-waktu yang kalau kita berwudu itu sangat disunnahkan. Contoh umpamanya, pertama, bagi seorang muadzin, disunnahkan bagi seorang muadzin untuk berwudu. Kemudian yang kedua, ketika hendak sholat, walaupun dia masih punya wudu, dia wudu lagi setiap untuk sholat, maka itu disunnahkan. Kalau batal ya tentu menjadi syarat wudunya. Ya. Kemudian juga di antara yang dianjurkan saat berwudu adalah ketika hendak tidur. Tadi saya sudah disebutkan keutamaannya kan. Kalau kita wudu sebelum tidur, apa yang terjadi? Maka malaikat akan mendoakan kita dan mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Jadi disunahkan juga. Termasuk juga kalau seorang suami mau mengulang melakukan hubungan suami istri, itu disunahkan berwudu juga. Kata Nabi SAW supaya menambah kesemangatan. Ya, itu juga disunahkan berwudu. Ya. Termasuk juga disunahkan berwudu ketika marah tadi, Bu. Ketika marah gitu ya, maka kita juga disunahkan untuk berwudu. Termasuk juga orang yang hendak membaca Quran, sunnah wudunya. Kalau tidak wudu pun tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia hendak membaca mushaf, kemudian dia berwudu, maka itu lebih baik lagi. Karena bagaimanapun orang yang dalam kondisi suci kemudian memegang kitab suci dan membaca kitab suci, tentu keutamaannya luar biasa. Termasuk juga orang yang selesai memandikan jenazah, ya, itu juga disunahkan berwudu. Kemudian juga berwudu karena seorang yang junub, umpamanya ibu sedang junub, belum mandi, tapi ibu mau makan, mau minum atau mau tidur, maka disunahkan berwudu. Ya, walaupun wudu tidak menghilangkan hadas besar kan, Bu, tapi ini sunnah hukumnya. Ya, sunnah kalau ibu junub, kemudian mau makan, mau minum, mau tidur, itu disunnahkan juga berwudu. Ya, jadi luar biasa. Jadi wudu ini juga manfaatnya luar biasa. Jadi inilah diantara keutamaan-keutamaan berwudu yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Bahkan bukan hanya itu saja, doa selepas wudu saja itu keutamaan luar biasa. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh ataupun fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasul illa futihat lahu abwabus al jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Jadi kalau habis berwudu, Bu, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat bagaimana keutamaannya. Allah akan buka 8 pintu sorga dan kita masuk dari pintu sorga manapun. Itu doa selepas wudu, Bu. Membaca 2 kalimat syahadat.
Jadi biasakan ibu kalau berwudu baca 2 kalimat syahadat habis wudu itu, Bu. Kan mudah, ibu kan nggak mungkin nggak hafal syahadat kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalau mau nambah ya boleh jadi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doanya saja luar biasa, ya. Taib ini di antara keistimewaan dan tempat-tempat kita disunnahkan untuk berwudu. Masuk pada hadis yang kita bahas ini. Kita baca sedikit perkataan pengarang di sini. Hadis ini kata pengarang, bisa lihat bukunya, secara tersurat menjelaskan bahwa barang siapa tidak berwudu ketika berhadas, salat yang ia lakukan tidak diterima alias tidak sah. Maknanya wudu itu walaupun hukum asalnya sunnah, tapi kalau dilakukan untuk sholat wajib menjadi wajib, bahkan syarat sahnya sholat. Adapun secara tersirat menjelaskan bahwa barang siapa berwudu terlebih dahulu, salatnya diterima. Artinya kalau tidak berwudu tidak diterima salatnya, percuma. Tentunya jika terpenuhi kewajiban dan syarat sah salat yang lainnya. Karena sang pemberi syariat, maksudnya Allah, mengaitkan banyak hukum ibadah dengan perkara tertentu, akan tetapi tidak cukup dengan satu perkara itu saja untuk terlaksana sebuah hukum, namun hingga terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Artinya wudu ini bukan satu-satunya syarat sahnya sholat, ya, banyak syarat-syarat yang lain. Wudu ini salah satunya saja, ya. Kemudian kata beliau di sini, dalam hadis Nabi SAW ada kalimat hadas kan, idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Hadas di sini mencakup seluruh pembatal-pembatal wudu, termasuk juga sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kemudian juga tidur juga membatalkan wudu. Maksudnya tidur yang terlelap, ya, bukan tidur yang, kan tidur itu ada 2, Bu. Ada tidur itu yang disebut dengan selip-selip chicken. Nah, itulah tidur-tidur ayam gitu ya. Itu enggak terlelap tuh. Nah, itu tidak batal wudunya. Maksudnya sampai ngorok enggak tahu di sekitarnya, itu batal wudunya. Ataupun kotoran yang keluar dari sebagian tubuh yang lain selain kubul dan dubur, umpamanya operasi mengeluarkan kotoran dari perut. Nah, itu juga sama juga, ya. Bisa membatalkan wudu karena termasuk najis. Termasuk memakan daging unta, menyentuh wanita karena syahwat, menyentuh kemaluan dengan tangan dan dia bersyahwat, ya, maka itu semua juga bisa membatalkan wudu, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. Ya, jadi yang dimaksud hadas di sini artinya semua pembatal wudu. Sehingga barang siapa, kata beliau, mendapati pada dirinya salah satu dari pembatal-pembatal ini, salatnya tidak sah sampai dia berwudu kembali secara sempurna. Dia harus membasuh bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah itu. Kemudian kata beliau juga, hadis ini juga menunjukkan bahwa barang siapa salat dalam keadaan lupa atau tidak tahu bahwa dia berhadas, wajib baginya untuk mengulang salatnya berdasarkan keumuman makna hadis. Sedangkan hadis tersebut telah disepakati kesahihannya, maka walaupun dia mendapatkan pahala atas salat yang telah dilakukan serta sebagian ibadah yang terkandung di dalamnya, akan tapi wajib baginya untuk mengulang salat tersebut supaya terbebas dari beban kewajiban. Dan ini berbeda halnya dengan orang yang bersuci lalu dia lupa di badannya atau pakaiannya ada najis, maka tidak perlu mengulang salatnya. Menurut pendapat yang saya, cukup dilepas saja. Jadi kalau badan kita sudah berwudu, kemudian kita ingat di pakaian kita ada ompol anak, ya, anak kita kencing, kalau bisa dilepas, lepas, ya, bisa dilepas. Makanya kita pakaiannya ada 2, kita bisa lepas gitu, ya. Cukup dibuang najisnya saja yang ada najisnya, tetapi wudunya tidak batal kalau najis yang menempel di badan. Begitu kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah diantara keterangan singkat dari beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taib, sampai di sini, Bu, kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya seputar. Boleh nggak yang mewarnai rambut yang warna putih, yang satu laginya boleh nggak pakai behel tengah giginya? Hukum menyemir rambut
itu sunnah hukumnya selain warna hitam. Warna yang lain silahkan, mau warna putih, mau warna apa, semua silahkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada ayahanda Abi Bakar, Abi Kuhafah, bahwa disuruh untuk menyemir dan hindari warna hitam. Jadi selain hitam kan boleh, karena yang dilarang hitam saja. Itu saja. Apa ilatnya? Wallahu a'lam. Boleh jadi mungkin karena supaya kalau orang sudah beruban, ya kemudian dia mengaca, dia tahu kadar dirinya, dia tahu bahwa dia sudah tua, harus dekat dengan Allah. Tapi kalau disemir lagi dengan hitam, merasa muda lagi, akhirnya jadi tua-tua keladi, makin tua tak jadi-jadi itu. Nah, ini jadi masalah ya, sehingga dia tidak pernah merasa tua dan itu bahaya. Apalagi uban sendiri adalah akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Uban sendiri menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka biarkan uban itu jangan dicabut. Kalau disemir tidak apa-apa, tapi jangan dicabut. Karena akan menjadi cahaya kita pada hari kiamat. Uban itu. Nah, kemudian keutamaan uban sendiri banyak sekali. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran itu ada kalimat washta'ala ra'si syaibah. Perkataan Nabi Zakaria itu, rambutku sudah beruban. Jadi para nabi juga beruban. Janggut nabi juga beruban. Dan Nabi melarang untuk mencabutnya dengan alasan apapun, karena itu keistimewaan yang luar biasa. Kan banyak orang yang mencabut uban tuh hanya gara-gara gatel. Sebenarnya bukan ubannya, ketombenya itu yang gatel tuh. Ya. Tapi ada orang nggak mau tua, dicabutinlah uban dia. Maka ini juga kesalahan. Yang kedua tadi? Masang behel. Masang behel itu tidak ada masalah selama untuk kesehatan dan mengembalikan gigi kepada asal penciptaannya. Asal gigi itu kan harus rapat, harus lurus gitu ya. Asal gigi itu kan memang begitu asalnya. Seperti mamanya ada orang punya gigi itu renggang-renggang. Kalau makan keluar pula nasinya dari renggangan gigi itu. Maka kalau seperti boleh kita rapatkan, karena asalnya bukan seperti itu. Jadi itu keluar daripada asal. Tapi kalau yang dimaksud adalah giginya sudah bagus, sudah rapat, kemudian dia behel hanya untuk kecantikan, meratakan gigi, itulah yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, Allah melaknat orang-orang yang mengikir gigi-gigi mereka dalam rangka merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau untuk kesehatan tidak apa-apa. Kalau untuk kecantikan saja giginya udah bagus gitu, kok dibehel pula untuk apa gitu, ngabisin duit saja. Maka tidak boleh, apalagi kalau untuk memfitnah gitu, karena rata-rata yang dibehel kan bukan laki-laki, jarang laki-laki yang dibehel tuh, biasanya perempuan yang dibehel. Ya, jadi intinya kalau untuk kesehatan boleh, ya untuk kesehatan boleh mengembalikan gigi asalnya seperti apa, nah, maka boleh. Tapi kalau untuk selain itu maka sebaiknya tidak. Wallahu a'lam. Ya, silakan ibu-ibu kalau ingin bertanya.